Setia kepada seseorang di saat untung, semua orang bisa. Tetapi setia di saat seseorang berada di dalam kondisi kemalangan, tidak semua orang bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, luar biasa tahun ini umat penuh sesak dalam misa pembakaran daun palem ini. Padahal tadi hujan lebat disertai kilat dan guntur. Pokok pikiran yang mau disampaikan kepada umat sebelum kita membakar daun-daun palma kering kita, maka pastor ingin menyampaikan pokok-pokok pemikiran ini. Setia kepada seseorang di saat untung, semua orang bisa. Tetapi setia di saat seseorang berada di dalam kondisi kemalangan, tidak semua orang bisa. Ini fakta. Setia kepada orang yang sehat, segar bugar. Katakanlah suami atau istri yang masih sehat, masih segar, masih bugar. Gampang. Semua orang bisa. Tetapi setia di saat suami itu, di saat istri itu terbaring layu di tempat tidur karena sakit yang tak tersembuhkan, tidak gampang. Pilih orang, pilih laki-laki yang hebat untuk istri yang sakit. Pilih perempuan yang hebat untuk laki-laki yang sakit. Setia di saat seseorang masih kaya, masih jaya, semua orang bisa. Gampang. Tetapi setia di saat seseorang itu jatuh miskin, terpuruk, tidak semua orang bisa. Di pokok ini saya ingat, waktu suami masih punya banyak uang, istri tetap setia di rumah. Tapi saat dia mengikuti mogok kerja dan dihentikan, apa yang terjadi? Kita semua tahu cerita itu. Ada istri yang melarikan diri karena tidak tahan. Setia kepada seseorang yang punya nama besar, enak, gampang. Tetapi setia di saat orang itu, teman itu, suami itu, laki-laki itu masuk penjara, tidak gampang untuk berbicara kesetiaan. Begitulah. Dari ilustrasi ini saya ingin masuk dalam Injil yang dibacakan sore hari ini.
Di saat Yesus berjaya, banyak orang termasuk murid-muridnya berjubel berkeliling Yesus. Tetapi di saat Yesus terpidana, stasi pertama, semua orang lari termasuk 12 muridnya. Itulah tragedi. Tragedi yang kita dengar dalam Injil yang dibacakan pada malam pembakaran daun palem ini. Di saat Yesus adalah tokoh idola, Petrus berjanji siap untuk mati bersama Yesus. Di saat Yesus berada di ruang pengadilan. Ini stasi pertama. Yesus diadili. Tahu cerita tadi di dalam Injil? Petrus bersumpah tidak mengenal Yesus saat seorang perempuan dan beberapa orang yang berada di luar pengadilan mencoba untuk menegur dia. Kau juga toh? Kau murid orang itu toh? Kami lihat kau orang Galilea. Kau biasa bersama-sama dia toh? Petrus tidak hanya omong, tapi dia angkat tangan tinggi-tinggi dan bersumpah. Aku tidak mengenal orang yang kamu sebut itu. Astaga. Alam terkejut. Dunia terjaga, kaget mendengar ucapan seorang Petrus. Bukan hanya manusia terkejut, hewan-hewan juga terkejut. Termasuk seekor ayam jago terkejut. Dan dia tiba-tiba berkokok. Ayam berkokok itu mengingatkan Petrus akan kata-kata Yesus. Petrus, kau berjanji mati untuk aku. Dengar. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus tertunduk, menyesal, dan menangis terseduh-seduh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, umat paroki katedral yang Tuhan kasihi. Juga siapapun Anda yang barangkali mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Sudah sering beberapa kali pastor katakan, di Basilik Santo Petrus di Roma, bagi Anda yang pernah masuk di Basilik Santo Petrus atau nanti dalam tahun jubileum ini berencana untuk pergi ke Roma, masuk Basilik Santo Petrus. Masuk pintu gerbang atau masuk di pintu Porta Sancta itu, maju sedikit agak ke tengah bangunan, tengok ke kanan. Anda melihat patung Santo Petrus berwarna hitam. Coba dekati dan perhatikan telapak kaki patung itu. Sebelah tebal, sebelah tipis. Kenapa tipis? Karena umat Katolik di seluruh dunia yang mengunjungi Basilik itu
melihat patung itu, melihat Santo Petrus, spontan mereka menyentuh, mengusap-usap telapak kakinya. Bahkan ada yang mengambil sapu tangan, mengambil handuk kecil, dan coba untuk melap telapak kaki itu, menggosok-gosok. Dan ini dilakukan oleh jutaan peziarah. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka melihat sosok Petrus ada gambaran dirinya. Ada gambaran dirinya. Di saat untung, sehat dan jaya, kita dekat dengan seseorang. Seperti Petrus, dekat dengan Yesus. Tapi di saat seseorang itu terpuruk, malang, sakit, kita menjauhkan diri dari orang itu. Tadi pastor sudah sentil. Di saat pasangan masih menyenangkan, khususnya di hari perkawinan, dengar apa yang mereka ucapkan di depan altar ini. Aku berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit. Tapi apa yang terjadi untuk tidak semua, tapi untuk beberapa pasangan, apa yang terjadi saat pasangan tidak menyenangkan lagi? Tua, sakit, pensiun, lupalah mereka akan janji yang mereka ucapkan di depan altar ini. Persis mereka sama dengan Petrus. Persis kita sama dengan Petrus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sore ini kita membawa daun palma kering. Satu tahun yang lalu, di hari Minggu Palem, sosok daun palma ini masih hijau dan segar. Masih ingat? Kita berarak. Kadang dari SD sana, gedung SD, kadang dari tanah baru ini. Daun palma setelah diberkati kita ambil dan kita masuk dalam perarakan dan kita menyanyi, Hosana, Hosana, terpujilah engkau, puji Yesus, Hosana. Dan daun ini kita lambai-lambaikan. Sesudah misa daun palem, masih ingat? Kau bawa daun palem ini, kembali ke rumahmu. Banyak orang menancap daun palem itu di salib yang ada di rumahnya. Saya kunjungi rumah sering melihat itu. Ada yang paku secara khusus, silang di jenang pintu. Dan di beberapa tempat di rumah kita taruh daun palem ini. Malam ini pastormu mau mengatakan, daun ini adalah saksi hidup. Kalau daun ini punya mata, ia melihat semua yang kita lakukan di rumah kita. Kopo kelakuan itu, daun ini dia lihat. Kalau daun ini punya telinga, dia mendengar semua yang kita omong. Suami omong, istri omong, anak omong, entah omong manis atau omong pahit. Omong suci atau omong berdosa. Daun ini adalah saksi hidup. Sore ini dia menjadi kering setelah 1 tahun
daun ini capek melihat kelakuan kita. Dia capek mendengar kelakuan kita. Saking capainya, dia layu dan kering. Marilah, pastor mau ajak dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita tidak berani lagi mengangkat daun ini tinggi-tinggi dan berseru, Hosana, Hosana. Kenapa? Karena sepanjang tahun ini lebih banyak dari kita berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Semoga Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kita, segala kekurangan kita. Amin.